Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai kuliah hari ini untuk perkuliahan geografi penduduk dengan membaca basmalah. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan barokah bagi kita semua. Untuk pertemuan hari ini kita akan bicara masalah transisi demografi, di mana transisi demografi ini berarti menggambarkan adanya perubahan tingkat kematian dan kelahiran dari tinggi menjadi rendah atau sebaliknya yang dari rendah menjadi tinggi. Nah, kondisi ini yang kita lihat adalah berdasarkan kondisi yang ada di Eropa, Amerika, dan juga di Jepang. Nah, ini transisi demografi. Nah, ini menggambarkan kondisi di berbagai wilayah di dunia yang memperlihatkan perubahan tingkat kematian dan kelahiran. Transisi demografis ini dijelaskan tadi oleh Warren Thompson tahun 2009 dan kemudian dilakukan oleh Frank Rothenstein tahun 1945, di mana ada 5 tahapan dalam transisi demografi di dunia, dari tahap 1 hingga tahap 5. Nah, mari kita coba kita perhatikan apa yang terjadi di tiap tahapan dalam transisi demografi. Oke, inilah kelima tahapan tersebut, di mana untuk di tahapan pertama, tingkat kelahiran dan tingkat kematian sangat tinggi. Oke, tingkat kelahiran dan kematian sangat tinggi, dan juga pada saat itu karena kelahiran dan kematiannya tinggi, jumlah total penduduk di dunia sangat sedikit. Kita lihat angka kematian dan angka kelahirannya tinggi, sehingga jumlah penambahan penduduknya sedikit. Karena itu terjadi, maka total penduduk di dunia masih sangat sedikit pada tahap pertama. Hal ini terlihat penyebabnya adalah untuk jumlah kelahiran tinggi adalah anak dibutuhkan sebagai tenaga kerja, banyak bayi yang meninggal, karena banyak bayi yang meninggal sehingga memicu untuk banyak kelahiran untuk mengganti bayi-bayi yang meninggal itu agar dapat menjadi tenaga kerja untuk pertanian. Kemudian ada norma-norma sosial dan agama, yang dimana banyak anak banyak rezeki. Dari agama tidak dilarang untuk memiliki anak yang banyak, dan juga tidak ada family planning. Sedangkan untuk jumlah kematiannya di tahap pertama ini tinggi karena penyakit, kelaparan. Hal ini terjadi karena teknologi dan juga kesehatan belum berkembang seperti saat sekarang, sehingga masih banyak penyakit yang menyebabkan kematian. Penyakit-penyakit yang saat ini mungkin bagi kita penyakit biasa saja seperti flu, atau demam. Di tahap pertama ini, penyakit-penyakit itu menyebabkan kematian. Kemudian yang kedua adalah kematian bayi karena persalinan yang tidak aman. Ya, karena kondisi kesehatannya tadi yang masih buruk, maka angka kematian bayi atau angka lahir hidupnya jadi sangat sedikit. Kemudian pertumbuhannya lambat atau cenderung tetap karena yang meninggal dan yang lahir itu seimbang, sehingga angka total jumlah penduduknya relatif sama. Bentuk piramida penduduknya seperti ini. Kemudian lanjut ke tahap kedua. Nah, di tahap kedua ini angka kelahirannya masih tinggi, tapi angka kematiannya mulai menurun. Sehingga terjadi surplus jumlah penduduk. Nah, pada tahap kedua ini, jumlah penduduk dunia mulai meningkat. Nah, untuk jumlah kelahiran yang tinggi masih sama dengan penyebab di tahap pertama, tetapi penurunan kematian diakibatkan karena kesehatan yang semakin membaik, mulai terjadi investasi di dalam bidang kesehatan, mulai ditemukannya obat-obatan ataupun vaksin, sehingga penyakit-penyakit yang awalnya bisa mematikan pada tahap kedua ini sudah mulai dapat teratasi. Kemudian sanitasi semakin baik, sehingga pencemaran menurun, kesehatan menjadi lebih baik. Selanjutnya adalah
penurunan kematian bayi. Karena kesehatan semakin baik, investasi di bidang kesehatan semakin baik, teknologi semakin baik, maka angka kematian bayi semakin rendah. Sehingga di saat tahap kedua ini, angka lahir hidup semakin naik. Di mana penumbuhannya sangat cepat karena terjadi surplus, terjadi gap yang sangat besar di tahap kedua ini antara kelahiran dan kematian, sehingga jumlah penduduk di dunia ataupun di beberapa negara yang ada di dunia transisinya semakin meningkat pesat. Oke. Masuk di tahap ketiga. Nah, di tahap ketiga jumlah kelahiran mulai menurun, tapi jumlah kematian tetap rendah. Nah, walaupun seperti itu, masih terdapat gap antara kelahiran dan kematian, sehingga laju pertumbuhan penduduk tetap meningkat. Nah, penurunannya terjadi karena pertama adalah penyebabnya adalah pandangan terhadap kualitas anak. Nah, di sini mulai tidak lagi seperti di tahap 1 dan 2 di mana anak digunakan sebagai anak dibutuhkan sebagai tenaga kerja, terutama di pertanian. Tetapi di tahap ketiga ini tidak lagi bicara kuantitas, tetapi bagaimana kualitas dari setiap anak itu menjadi peran penting bagi setiap keluarga. Nah, sehingga mereka berpikir tidak perlu punya anak banyak, tetapi tiap anak itu mendapatkan kesehatan, fasilitas kesehatan, pendidikan, skill yang terbaik. Nah, di tahap ketiga ini sudah berpikir ke arah sana. Nah, dan itu juga mulai muncul family planning. Jadi jumlah anak yang diinginkan mulai menurun. Setiap keluarga sudah mulai memikirkan berapa anak yang akan dimiliki. Kemudian jeda waktu untuk mempunyai anak berapa lama. Nah, kondisi itu juga ya memiliki peran dengan bahwa setiap anak harus memiliki kualitas yang baik. Nah, sehingga setiap keluarga memikirkan kondisi itu yang menyebabkan angka kelahiran menurun. Nah, Karena fokusnya sekali lagi bukan lagi ke kuantitas, tetapi sudah beralih ke kualitas dari setiap anak yang akan lahir nantinya. Nah, ini mulai penurunan, tapi tetap masih di atas dari kematian. Penyebab kematiannya sama seperti tadi karena kesehatan semakin baik, sanitasinya semakin baik, kematian bayi juga semakin rendah. Semakin dari tahap 1 hingga tahap 5, di sini faktor kesehatan menjadi lebih baik karena ditunjang dengan perkembangan teknologi sehingga penyakit-penyakit menular atau penyakit-penyakit yang mematikan yang dulu di tahap 1 dan tahap 2 menyebabkan kematian yang banyak, mendekati tahap kelima sudah mulai hilang atau sudah bisa diobati. Ini tahap ketiga. Sedangkan untuk tahap yang keempat, nah di tahap keempat ini jumlah kelahiran yang di tahap ketiga sudah mulai menurun. Nah, ini sudah menjadi rendah dan sudah mulai mendekati angka kematian. Nah, ya kematian ini sudah mulai masuk di negara-negara maju, negara-negara maju di mana jumlah kelahirannya sudah mulai mendekati angka kematian atau seperti sama dengan tahap pertama, mulai mendekati seperti tahap pertama tapi dengan posisi yang terbalik. Dengan posisi kalau tahap pertama tinggi, lahirnya banyak, matinya banyak, tetapi di tahap keempat sudah mulai lahirnya sedikit, matinya pun sedikit. Sehingga jumlah penduduknya relatif stabil. Karena pertambahan penduduknya hanya sedikit, selisih antara kelahiran dan kematian mulai sedikit. Ini contoh-contoh negaranya ada di negara-negara maju, termasuk di sini ada Amerika Serikat. Penyebab kelahiran yang rendah di tahap keempat ini adalah sudah pasti, pertama adalah program family planning sudah semakin berkembang. Setiap keluarga sudah memikirkan bagaimana mempunyai anak yang anaknya tidak hanya sehat, tetapi juga punya kualitas pendidikan dan skill yang baik. Sehingga mereka melihat kondisi keluarga mereka apakah mampu untuk menyediakan kebutuhan anak-anak mereka atau tidak. Itu yang pertama. Yang kedua, kesehatan yang sudah pasti. Kesehatan ini semakin baik. Seperti yang saya bilang tadi, sudah mulai masuk banyak perkembangan teknologi yang menyebabkan kesehatan menjadi lebih
mudah untuk diakses yang pasti, dan juga mulai berkembang menuju kondisi yang lebih sempurna fasilitas-fasilitas kesehatan. Kemudian peningkatan status perempuan. Nah, di sini mulai ada emansipasi wanita, sehingga para wanita sudah mulai bekerja. Wanita sudah tidak lagi hanya di dapur seperti paradigma zaman dahulu, di mana perempuan yang hanya di dapur, tetapi sekarang di tahap keempat ini status perempuan sudah naik sehingga mereka bisa bersaing, bisa berkarir. Nah, yang kemudian kondisi ini menyebabkan banyak perempuan, banyak wanita yang mengejar karirnya sehingga terjadi penundaan untuk menikah, ya, penundaan menikah dan juga menunda untuk mempunyai anak karena mengejar karir. Nah, kondisi ini yang menyebabkan angka kelahirannya semakin rendah. Oke, untuk jumlah kematian rendah ya karena tadi kesehatan semakin baik, kemudian kemudahan terhadap makanan sehat. Karena saat ini boleh dibilang kita hampir seluruh negara di dunia, aksesibilitas mulai membaik, pembangunan sudah mulai membaik. Kalau di Indonesia, pembangunan jalan, fasilitas kesehatan sudah mulai menyeluruh di seluruh wilayah Indonesia, sehingga akses untuk mendapatkan kesehatan menjadi lebih mudah, sarana kesehatan juga semakin bagus. Selain itu juga makanan-makanan sehat sudah mulai banyak di masyarakat, dan masyarakat juga sudah mulai teredukasi untuk makan makanan yang sehat. Nah, sehingga kondisi ini menyebabkan kesehatan semakin baik, kondisi lingkungan menjadi lebih terjaga karena setiap masyarakat sudah mulai berpikir bahwa lingkungan harus dijaga sehingga mereka dapat sehat, tidak tercemar, tidak tertular penyakit. Nah, kondisi ini mengakibatkan jumlah kematian makin rendah dan berakibat pada angka harapan hidup yang semakin tinggi. Nah, ini ada di negara-negara maju sudah seperti ini. Sehingga piramidanya lambat atau cenderung tetap piramidanya seperti ini. Di mana usia mudanya semakin sedikit, usia produktifnya banyak, tapi angka yang pensiun pun akan semakin gemuk nantinya. Nah, ini. Terakhir adalah tahap kelima. Nah, di tahap kelima ini adalah tahap yang diprediksi. Transisi demografi memprediksi ketika jumlah kelahirannya rendah, jumlah kematiannya rendah, maka ketika fasilitas kesehatan semakin baik, fasilitas kesehatan semakin naik, teknologi semakin berkembang, pola pikir masyarakat semakin baik, maka diprediksi angka kelahiran akan semakin rendah. Bahkan sampai 0. Ketika itu terjadi, pemprediksian itu terjadi, terutama di negara-negara maju, akan mengakibatkan jumlah penduduk dunia akan stabil, akan lurus, atau nantinya akan menurun. Karena yang lahir 0, tapi yang meninggal akan tetap ada. Nah, kondisi ini mengakibatkan terjadinya gap negatif, bukan lagi gap positif antara kelahiran dan kematian. Nah, sehingga ketika ini terjadi, maka akan terjadi penurunan jumlah penduduk. Grafik kurvanya menurun. Ini terjadi di negara-negara maju. Sebenarnya Jepang sudah ada di tahap kelima ini. Polandia, Rusia, Jerman sudah ada sebelumnya, tapi masuk ke Jepang. Ya, karena kelahirannya sudah sangat rendah, kematiannya rendah tapi masih di atas kelahiran, sehingga jumlah penduduknya semakin menurun. Nah, ini prediksinya. Tahap kelima adalah tahap di mana jumlah penduduk dunia semakin menurun atau jumlah penduduk di suatu negara akan menurun karena sudah mencapai pada kondisi di tahap keempat, di mana jumlah kelahiran semakin rendah, jumlah kematian yang sudah rendah tetap rendah, dan pada akhirnya nanti jumlah kematian tetap rendah, tapi jumlah kelahiran 0. Nah, ketika jumlah kelahiran 0, maka akan terjadi defisit. Karena jumlah kematian pasti akan ada, terutama yang penduduk berusia lanjut. Nah,
Ketika ini terjadi, maka muncul masalah untuk di negara-negara maju yang berada di tahap kelima ini, bahwa jumlah penduduknya bisa berkurang. Nah, ini seperti yang di mata kuliah-kuliah saya yang sebelumnya. Kalau di negara maju berpikir bagaimana setiap pekerjaan yang ada di negaranya itu nantinya akan ditempati oleh warga negara, itu bagaimana caranya? Karena mereka kekurangan usia muda yang produktif. Sehingga bagaimana caranya mereka menambah jumlah kelahiran. Tetapi berbeda dengan Indonesia, negara-negara berkembang, bagaimana caranya setiap penduduk yang ada di Indonesia yang banyak itu dapat mendapatkan pekerjaan. Nah, oke. Nah, inilah transisi demografis yang ada di dunia. Tadi ada di dunia, ada dari tahap awal hingga tahap kelima. Indonesia ada di mana? Nah, Indonesia saat ini masih ada di tahap 3 menuju tahap keempat. Oke, kita masih ada di tengah-tengah tahap ketiga. Karena jumlah kematian kita sudah sangat rendah sekarang, karena fasilitas kesehatan sudah semakin baik, investasi kesehatan semakin baik, aksesnya terhadap fasilitas kesehatan sudah semakin baik, gizi buruk sudah mulai berkurang, sarana transportasi, aksesibilitas jalan sudah semakin bagus, sehingga setiap wilayah yang ada di pedalaman yang terpelosok itu sudah bisa mengakses fasilitas kesehatan. Sudah ada program-program pemerintah untuk memeratakan fasilitas kesehatan di setiap wilayah. Nah, sehingga di kita kondisi kematiannya rendah, tapi angka kematian sudah mulai menurun. Karena setiap orang di Indonesia sudah mulai berpikir bagaimana punya anak tidak lagi hanya jumlahnya yang banyak, tetapi bagaimana setiap anak itu mempunyai kualitas yang baik. Nah, ini yang dihadapi oleh Indonesia, yaitu di tahap ketiga. Nah, ini yang kemarin saya keluarkan lagi. Jadi tingkat pertumbuhan penduduk dunia ya seperti ini. Saat ini, jadi negara-negara berkembang, negara-negara tidak maju itu memiliki jumlah pertumbuhan penduduk dunia yang tinggi. Ya, sedangkan negara-negara maju di Eropa terutama itu memiliki angka kelahiran yang rendah. Jumlah pertumbuhan penduduk, bukan hanya kelahiran, tapi selisih antara kelahiran dan kematian kalau di negara berkembang itu positif selisihnya, sedangkan di negara maju dia negatif atau sama, 0. Nah, ini tahun 2006, dan sepertinya sih kondisi saat ini pun hampir sama. Belum ada perubahan yang signifikan yang terjadi karena negara berkembang di dunia masih tetap sama kondisinya, negara maju di dunia juga tetap sama permasalahan dan kondisinya. Jadi di sini terlihat bahwa negara-negara di Afrika angka kelahirannya per 1000 orang itu 40, lebih dari 40. Sedangkan kalau di negara-negara Eropa di bawah 20. Ya, termasuk di Australia dan Amerika Utara itu ada di bawah 20. Bahkan ada yang 0. Nah, ini yang mengakibatkan di beberapa negara maju di Eropa atau di Amerika, termasuk di Asia terutama di Jepang dan Korea, itu angka kelahirannya tetap ada, tapi angka kelahirannya 0, tapi angka kematian tetap ada. Sehingga mereka mengalami penurunan angka penduduknya, jumlah penduduknya. Ini rata-rata kelahiran. Sedangkan untuk kematiannya, lihat, kalau di negara-negara Asia, terutama Indonesia termasuk, angka kematian semakin rendah. Angka kematian yang tinggi ini menurut tahun 2006 masih banyak terjadi di hampir semua negara di Afrika, dan juga di Eropa, dan negara-negara Eropa. Karena fasilitas kesehatannya sudah baik, tetapi karena penduduknya sudah usia lanjut, kalau di Eropa posisinya sudah usia lanjut, sehingga sudah
dalam tanda kutip waktunya untuk meninggal. Jadi kalau di Eropa karena usia, sedangkan kalau di negara Afrika ya karena fasilitas kesehatannya belum menyeluruh dan masih juga ada masalah gizi, masalah kesehatan yang menyebabkan angka kematiannya tetap tinggi per 1.000 orang. Namun itu kemudian tetap surplus kalau untuk negara-negara Afrika karena angka kelahirannya di sana mereka juga tinggi. 40 kelahiran dari 1.000 orang. Jadi masih ada selisih 20 penduduk yang lahir di Afrika. Nah, ini untuk transisi demografi dunia. Sampai tahun 2005. Nah, ini data tahun 2005. Yang sudah pasti di tahun 2020, 15 tahun setelahnya, kondisi ini menjadi lebih baik. Oke, kita di 2005 berada di posisi angka kelahiran masih di atas angka kematian. Jadi kalau di dunia tahun 2005, setiap perempuan di dunia itu memiliki anak 2-3 anak secara rata-rata. Dan 92% bayi lahir hidup dan tetap hidup sampai umur 5 tahun. Oke, jadi 92% itu bayi itu akan berkembang menjadi anak-anak menjadi dewasa. 92% di dunia. 2,3 anak. Ini tahun 2005. Dan kemungkinan data terbarunya sama. 2-3 anak. Karena jumlah penduduk dunia saat ini semakin meningkat. Tidak mengalami pengurangan. Nah, ini yang terjadi. Nah, kalau di Afrika seperti ini. Setiap wanita di Afrika memiliki 4-5 anak. Setiap wanitanya rata-rata, dan 85% bayi yang lahir hidup dan tetap hidup sampai umur 5 tahun. Jadi 85% itu dari lahir sampai umur 5 tahun dan seterusnya dia tetap hidup. Tetapi 15%-nya bisa jadi lahir kemudian mati atau lahir di umur sebelum sampai 5 tahun meninggal. Tapi 85%. Jadi angka harapan hidup bayi itu masih tinggi di sini. Angka lahir hidup bayi, balita itu tinggi. Di Afrika, yang tadi kita lihat angka kematiannya tinggi. Sehingga kondisi ini mengakibatkan di Afrika jumlah anaknya, jumlah penduduknya semakin meningkat tiap tahun. Kalau kita ingat materi sebelumnya, negara-negara Afrika di tahun 2050 naik untuk masuk ke 10 besar negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia. Nah, ini kalau di Asia sama 2-3 dari 94% bayi lahir hidup dan tetap hidup hingga umur 5 tahun. Nah, ini yang terjadi di Asia. Nah, nanti kita bisa lihat bahwa bagaimana ini terjadi ya termasuk di Indonesia, bahwa memang saat ini tidak ada lagi kekhawatiran untuk melahirkan karena teknologi untuk persalinan sudah semakin baik dan biayanya pun sekarang semakin lebih murah, dan juga apabila ada penduduk miskin bisa menggunakan BPJS dan lain-lain, fasilitas kesehatan yang lain, terutama BPJS atau fasilitas kesehatan yang dari desanya atau dari puskesmasnya atau dari yang lain, di mana mengakibatkan akses terhadap fasilitas kesehatan semakin bagus, angka kelahiran bayi semakin baik. Jadi hanya 6% saja yang kemungkinan bayi lahir meninggal atau sebelum umur 5 tahun meninggal. Tapi 94%-nya sudah pasti hidup. Jadi ini angka harapan hidup bayi sangat tinggi. Ini di Amerika Utara. Ya. Amerika Utara rata-rata 2 anak. Di tahun 2005 mungkin sekarang sudah turun. Ya. Mungkin turun. Tapi 99% bayi lahir hidup di sana. Menunjukkan bahwa fasilitas kesehatan di Amerika Utara, terutamanya Amerika Serikat, Kanada, bahwa fasilitas kesehatan semakin bagus, masyarakatnya semakin sehat, sehingga 99% yang melahirkan di sana bayinya hidup. Ketika bayinya hidup, maka kemungkinan besar ibunya pun tetap hidup. Nah, seperti itu. Ini di Amerika Latin, di Amerika Selatan, 97% bayi lahir hidupnya. Sedangkan kalau di Eropa, anaknya hanya 1-2
Bahkan ada beberapa negara yang sampai dia usia lanjut, udah tidak produktif lagi, tidak memiliki anak. Kalau di Eropa, saat ini dari 99% bayinya lahir hidup di Eropa. 99%. Sedangkan di Oceania 2 sampai 4 lagi, 2 sampai 3 lagi dengan 96% bayi lahir hidup. Nah, kondisi-kondisi ini menunjukkan bahwa saat ini kemungkinan setiap penduduk mempunyai anak dan anak itu sehat semakin tinggi, jadi mengakibatkan jumlah kelahiran semakin tinggi. Karena kasus seorang anak bayi ketika bayi dilahirkan, seorang ibu melahirkan, ibu dan anaknya meninggal dunia, atau salah satu dari keduanya meninggal dunia, itu semakin rendah angkanya. Karena apa? Karena sekali lagi fasilitas kesehatan semakin bagus. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa fasilitas kesehatan yang semakin bagus itu baik, karena berarti angka harapan hidup semua orang yang ada di dunia semakin baik. Kalau di Indonesia berarti semua masyarakat Indonesia semakin sehat. Dengan semakin sehat berarti mereka bisa hidup semakin lama, bisa beraktivitas semakin baik. Tetapi ketika ini terjadi bisa juga mengakibatkan jumlah penduduk di dunia semakin meningkat. Jumlah penduduk di Indonesia semakin meningkat. Karena jumlah kelahirannya secara medis, setiap yang mau melahirkan akan selamat. Secara medis, peluangnya sangat besar, walaupun belum 100%. Nah, secara medis bisa melahirkan. Nah, tinggal bagaimana jika kita berpikir untuk mengurangi atau mengelola atau memperbaiki kurva penduduk di Indonesia, maka bagaimana family planning, yang kalau di Indonesia ada program KB, itu dapat berjalan dengan baik agar jumlah penduduk di Indonesia boleh tetap banyak, tetapi mempunyai kualitas yang baik. Oke, atau bagaimana penduduk di Indonesia itu tidak bertambah banyak, tetapi memiliki kualitas yang baik. Nah, PR-nya sekarang adalah bukan hanya mengurangi kuantitas, tapi memperbaiki kualitas. Oke, nah ini yang nanti akan menjadi fokus kalian apabila kalian nanti lulus dan bekerja di pemerintahan, baik itu di daerah ataupun di pusat. Bagaimana jika bicara masalah kependudukan, bagaimana penduduk Indonesia boleh jumlahnya banyak, tapi perbaiki kualitasnya. Ya, perbaiki kualitasnya. Karena mempunyai anak adalah hak bagi setiap orang, sehingga kita tidak bisa membatasi atau melarang setiap orang untuk mempunyai anak. Yang bisa kita lakukan adalah bagaimana mengedukasi setiap keluarga, setiap orang tua, untuk berpikir bagaimana mereka bisa memiliki anak, boleh banyak ataupun sedikit. Yang terpenting adalah anak-anak mereka memiliki kualitas yang baik. Nah, ini. Karena ini akan menjadi penting. Jika kita kaitkan dengan pembangunan, maka bagaimana rakyat Indonesia yang banyak ini bisa memanfaatkan setiap pembangunan yang diinvestasikan oleh negara apabila rakyat Indonesia memiliki kualitas yang buruk, kualitas yang jelek. Kalau itu terjadi, maka fasilitas yang melimpah, pembangunan yang banyak ini tidak dirasakan oleh semua rakyat Indonesia, tetapi hanya sebagian. Dan bisa jadi yang merasakan pembangunan yang ada di Indonesia bukan lagi orang Indonesia atau rakyat Indonesia, tetapi orang-orang yang ada di dunia. Ya, karena kita sudah masuk pasar bebas, kita sudah masuk ke era globalisasi, sehingga setiap wilayah secara administratif punya batas, tetapi secara realitas border antar tiap negara, batas antar tiap negara sudah mulai pudar karena era globalisasi. Nah, itu saja materi kita tentang transisi demografis penduduk di dunia. Semoga membantu kalian untuk
lebih bisa berpikir mengenai bagaimana perubahan penduduk di dunia dan bagaimana kondisi itu kita pribadi bisa berpikir bagaimana cara untuk mengatasi dan juga untuk mengakomodir setiap kelebihan yang ada di negara kita. Sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.